beberapa komponen yang akan digunakan, yaitu 1. Modul sensor suhu dan kelembapan DHT11. Modul DHT11 merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk menangkap suhu dan kelembapan udara yang ada di sekitar modul. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembapan yang disusun dari dua buah komponen, yaitu sensor kapasitif yang berfungsi sebagai pengukur udara dan termistor jenis NTC yang berfungsi sebagai pengukur suhu. Kedua, kabel jumper multi-female. Fungsi dari kabel jumper multi-female memiliki kesamaan dengan kabel jumper multi-male. Hanya saja pada modul ini, kita menggunakannya untuk menghubungkan modul 12C yang ada pada liquid crystal display dengan breadboard yang akan kita dan juga untuk menghubungkan pada Arduino Uno. Ketiga, modul sensor diode. Modul diode merupakan sensor berupa resistor yang besaran. Hambatannya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang mengenai diode itu sendiri. Nilai yang masuk akan semakin besar ketika keadaan di sekitar sensor diode gelap, dan nilai yang masuk akan semakin kecil ketika keadaan di sekitar sensor diode terang. Keempat, modul breadboard power supply. Modul power supply breadboard adalah power supply yang memberikan tegangan pada breadboard tanpa perlu mendapatkan tegangan langsung dari Arduino. Kelima, adaptor. Adaptor digunakan sebagai pemasok tegangan listrik untuk Arduino ketika kita telah selesai merangkai komponen yang dibutuhkan. Adaptor yang disarankan adalah yang memiliki rentang tegangan antara 7 volt sampai 12 volt. Penggunaan adaptor di luar dari rentang tersebut dikhawatirkan Arduino akan mudah rusak. Keenam, liquid crystal display 16x2 dan modul 12T. Liquid crystal display adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menampilkan teks maupun angka serta simbol-simbol khusus. Sekarang, kita akan membuat program pada Arduino agar Arduino berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Bukalah aplikasi Pictoblocks yang ada di laptop kalian. Selanjutnya, kalian bisa langsung bermain dengan bloknya dengan cara sebagai berikut. Untuk lebih memahami bagaimana cara memanfaatkan Arduino Uno sebagai komponen pemroses dari sensor yang digunakan, sekarang kalian akan mencoba untuk menambahkan satu sensor lagi pada rangkaian yang telah dibuat, yaitu sensor diode yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Beberapa langkah yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sensor diode dengan jumlah kaki sebanyak 4 pin atau 3 pin. 2. Untuk yang menggunakan sensor diode dengan jumlah 4 kaki pin, gunakan pin EO-pin analog untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 3. Hubungkan kaki pin VCC pada jalur positif yang terdapat pada breadboard. Keempat, hubungkan kaki pin GND pada jalur negatif yang terdapat pada breadboard. 5. Pin kaki data pin EO dihubungkan pada pin 1 yang terdapat pada Arduino Uno. Setelah berhasil menggabungkan modul DHT11 untuk mencari kelembapan dan suhu ruangan, serta menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi cahaya, sekarang kalian akan menampilkan data tersebut pada liquid crystal display. Kalian bisa langsung merangkai liquid crystal display dengan cara berikut. 1. Siapkan terlebih dahulu liquid crystal display yang akan digunakan dalam modul 12C. Untuk mempermudah penggunaan, kalian perlu memakai modul liquid crystal display yang sudah satu paket dengan modul 12C. 2. Pasang kabel jumper untuk menghubungkan liquid crystal display dan breadboard ke papan Arduino. Modul 12C memiliki alamat di mana alamat tersebut nantinya akan berfungsi sebagai identitas dari modul ketika kita menggunakan modul tersebut. Berikut adalah cara untuk mengetahui alamat dari modul 12C yang kita gunakan. Setelah memasang semua jumper pada breadboard dan
Arduino, sekarang saatnya melakukan pemrograman pada Arduino agar liquid crystal display yang sudah dipasang dapat bekerja. Pemrograman akan dilakukan menggunakan bantuan software Pictoblox dengan langkah sebagai berikut. Lalu, sekarang kita akan membahas tentang iode sensor kelembapan tanah. Gambar tersebut merupakan peta komponen dari iode sensor kelembapan tanah. Berikut ialah alat dan software serta fungsinya pada kelembapan tanah. Adapun komponen yang akan digunakan yaitu 1. Modul kelembapan tanah. Modul kelembapan tanah merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui kelembapan atau kondisi tanah di suatu tempat. Modul ini efektif untuk mengetahui keadaan suatu tanah dengan luas 10 x 10 cm saja. Kedua, modul sensor hujan. Modul sensor hujan merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar, apakah sedang terjadi hujan atau tidak. Agar sensor dapat bekerja dan menampilkan data yang kita inginkan, kita perlu untuk memberikan program pada Arduino Uno. Bukalah Pictoblox IDE dan kita mulai untuk melakukan pemrograman. Penggunaan sensor kelembapan tanah dengan kelembapan suhu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam proses pemrograman. Agar pemahaman dalam menggunakan sensor atau lebih sensor dapat lebih mudah, kalian coba untuk menambahkan satu buah sensor ke dalam rangkaian. Sensor yang akan kalian gunakan ialah sensor pendeteksi hujan. Beberapa langkah yang harus kalian lakukan seperti berikut. 1. Memiliki sensor pendeteksi hujan 1 paket lengkap. 2. Untuk menggunakan sensor pendeteksi hujan, kalian bisa menggunakan pin nano pada sensor dan menghubungkannya pin nano pada Arduino Uno. 3. Hubungkan kaki pin VCC pada jalur positif yang terdapat pada breadboard. 4. Hubungkan kaki pin GND pada jalur negatif yang terdapat pada breadboard. 5. Pin kaki data dihubungkan pada pin 7 yang terdapat pada Arduino Uno. Keenam, kalian harus memastikan agar kedua kaki positif dan negatif dipasang pada tempat yang tepat. Kita akan menggunakan liquid crystal display untuk menampilkan nilai TOR. Beberapa langkah yang harus kalian lakukan seperti berikut. 1. Memiliki satu set lengkap liquid crystal display yang berisi satu buah modul 12C yang sudah terpasang pada liquid crystal display. 2. Perhatikan terlebih dahulu pin SD dan pin SCL yang terdapat pada modul 12C. Ketiga, lalu hubungkan pin-pin berikut ini. Pin SDA pada 12C, pin SDA pada Arduino Uno, pin SCL pada 12C, pin SCL pada Arduino Uno. 4. Hubungkan pin GND pada modul 12C pada pin GND Arduino Uno. 5. Hubungkan pin VCC pada modul 12C pada pin 5V Arduino Uno. 6. Perlu diingat bahwa kalian harus memastikan agar kedua kaki positif dan negatif dipasang pada tempat yang tepat karena jika dipasang secara terbalik akan menyebabkan liquid crystal display tidak hidup.